Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Khairul Arafi, Ketua dari Pritas Group, akan menemukan hasil proyek kami yaitu Ruang BK. Nah, jadi Ruang BK adalah sebuah aplikasi berbasis website yang kami rancang untuk mempermudahkan tugas-tugas dari guru-guru BK selama ini dengan melalui fitur-fitur yang kami buat. Oke, kita langsung saja review aplikasi kita. Ini di halaman depan ada kata sambut yaitu selamat datang. Terus di bagian bawah ada about yang berisikan visi dan misi. Dan di bawahnya lagi ada mekanisme penanganan kasus dari SMKN 1 Kota Bengkulu ini. Dan di bawahnya ada putar. Dan di bagian atas kanan ada bagian navbar yang memudahkan kita untuk berpindah-pindah. Terus ada dua button yaitu ada login dan register. Oke, kita langsung saja mereview fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Namun sebelum kita mulai, aplikasi atau website ini memiliki dua role, yaitu ada admin atau guru lebih tepatnya, terus ada siswa atau user. Oke, kita lanjut mereview fitur-fitur dari si siswa terlebih dahulu. Kita lanjut ke fitur-fitur dari si siswanya. Jadi untuk siswa baru yang ingin mendaftar di aplikasi kita, cukup membuka halaman landing page dan mengklik button mulai sekarang ini atau di sidebar ini untuk melakukan register. Tinggal isi datanya. Dan ini untuk bagian kode kelas, nantinya kode kelas akan diberikan oleh guru pembimbing masing-masing. Jadi dimohon untuk memasukkan kode kelas yang benar. Misalnya kita buat kode kelasnya salah. Nah, kode kelas ini invalid karena kode kelas tersebut tidak terdaftar di sistem kita. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kita diarahkan ke halaman verify email untuk memverifikasi email address yang kita daftarkan tadinya. Kita bisa cek di sini. Nah, ini email yang barusan masuk. Untuk verifikasi, kita cukup menekan button ini. Nah, kita diarahkan ke halaman dashboard dengan notifikasi untuk segera mengisi biodata. Kenapa biodata ini perlu? Karena untuk siswa yang baru mendaftar diperlukan biodata untuk keperluan pendataan di ruang BK. Kita cukup mengklik isi biodata dan mengisi data-data yang diperlukan di sini. Oke, nanti aja kita lanjut ke fitur-fiturnya. Nah, di bagian dashboard ini kita disediakan tabel riwayat catatan yang berisi kasus atau masalah yang pernah kita lakukan beserta catatan dan poin yang diberikan oleh si guru. Dan di bawahnya ada riwayat konseling. Riwayat konseling ini berisi jadwal-jadwal konseling yang telah kita buat dengan si guru. Apakah status pengajuannya telah diterima atau ditolak. Nah, di bagian kanan atas ini ada menu setting. Di bagian setting ini berfungsi untuk sabar. Nah, di bagian setting ini berfungsi untuk mengubah username dari si user tersebut. Misalnya Yogi GTG. Tinggal save. Di bagian appearance ini berfungsi sebagai mengatur
tampilan dari aplikasi ini. Apakah mau cocoknya pakai warna putih apa warna hitam, atau mengikuti sistem dari isi HP-nya. Ini password untuk mengubah password. Oke, mungkin itu aja. Nah, kita coba contohkan menggunakan akun yang sudah memiliki beberapa data catatan dan catatan konseling. Nah, ini adalah contoh akun yang sudah memiliki beberapa catatan siswa dan jadwal konseling. Nah, inilah contohnya dan poin-poinnya. Terus di riwayat konseling ada keterangan data-data jadwal konseling kita buat dengan status pengajuannya, apakah sudah diterima atau ditolak atau masih dalam tahap pending. Lalu bagaimana sih membuat jadwal konseling? Untuk membuat jadwal konseling cukup menekan button konseling ini atau melalui icon sidebar di sebelah kiri. Nah, untuk membuat jadwal konseling cukup menekan button buat konseling dan mengisi data-data yang diperlukan. Misalnya nama pengirim Yogi. Penerimanya ini email si penerima atau si guru yang ingin kita ingin kita adakan jadwal konselingnya. Terus lokasinya di mana? Terus tanggal berapa? Misalnya 2 hari setelah pengajuan. Terus jamnya jam berapa? Terus mau bahas soal apa di sesi konseling ini? Misalnya TBK. Kita simpan. Nah, jadwal konseling berhasil kita buat dengan status pending. Nantinya data jadwal ini akan masuk ke data si email guru kita, dan guru kita tinggal menerima jadwal konseling ini atau menolaknya. Oke, misalnya ini juga ada button edit untuk mengedit misalnya ada data yang salah. Terus di atasnya ada menu pencarian untuk mencari data-data kita untuk memudahkan memfilter data. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, itu fitur catatan siswa. Fitur catatan siswa ini nggak jauh berbeda dengan yang dia sebut tadi untuk menampilkan catatan kasus atau masalah yang telah kita lakukan. Cuma ini berbedanya lebih detail saja. Oke, mungkin itu saja fitur-fitur dari siswa. Saya kira wassalamualaikum. Oke, kita lanjut ke bagian fitur-fitur yang dimiliki oleh si guru atau di sini admin bisa dibilang. Oke, kita tinggal login ke akunnya. Misalnya kita menggunakan akun dari si Pak Joy tadi. Kita remember me untuk mengaktifkan cookies. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari si gurunya yang berisikan ada card untuk beserta role-nya. Terus di bawahnya ini ada user statistik yang berisikan data user yang ada di aplikasi kita dan beserta data-data jumlah gurunya. Dan di bawahnya ada surat panggilan per bulan, surat panggilan yang pernah kita buat. Nah, oke, kita lanjut ke fiturnya. Fitur yang pertama dari si guru yaitu ada kelas. Nah, fungsi si kelas ini kita untuk membuat kode kelas. Kode kelas ini yang nantinya akan kita berikan ke siswa untuk mendaftar di website kita. Ada angkatannya juga, ada tingkatan beserta jurusan. Nah, di sini kita bisa melihat anggota kelas yang ada di jurusan ini atau di kelas ini. Kita coba cari misalnya ini. Nah, ini ada
ada kelas PM12. Ada anggota kelasnya, misalnya ini ada Ryan. Nah, Ryan ini status biodatanya telah selesai. Kita bisa melihat biodatanya. Jika kita rasa biodatanya sudah sesuai, tidak ada masalah, kita bisa mendownloadnya menjadi Excel. Oke, namun jika biodata tersebut masih salah, kita bisa memberitahu anak tersebut secara langsung. Ini button untuk tambah kelas. Dan kita lanjut saja, yaitu ke selanjutnya, yaitu jurusan. Nah, di jurusan ini fungsi untuk sebagai relasi ke kelas tersebut. Kenapa tidak digabung saja? Ini jika jurusan di SMK 1 ini bertambah, jadi kita tidak perlu susah-susah menambahkan di kelas. Kita cukup membuatnya di sini. Karena di sini perlu, karena di setiap jurusan itu berbeda-beda tingkatannya, waktu ajarannya. Terus kita bisa melihat kelas yang menggunakan jurusan ini. Misalnya ini jurusan DKP. Kelas yang ada di jurusan DKP ini ada 2. Ini seharusnya kelas 10 sih. Tapi nggak apa-apa, kode kelasnya berbeda. Oke, kita lanjut ke main fitur dari si admin ini, yaitu konseling. Nah, si ini konseling berrelasi dengan si jadwal konseling yang dibuat oleh si siswa tadi. Nah, di sini untuk status pengajuan jadwal konseling yang diajukan siswa, jika kita statusnya masih pending, kita bisa mengaccept atau mereject jadwal konseling yang dibuat oleh si siswa tersebut. Misalnya kita mengaccept jadwal tersebut, nanti kita akan diarahkan ke halaman Google Calendar. Kenapa Google Calendar? Karena untuk memudahkan untuk membuat to-do list, untuk mempermudah kita untuk mengingat, untuk sebagai pengingat gitu, bahwa ada siswa yang ingin menjadwalkan konseling dengan kita. Kita simpan. Nah, ini ada jadwal konselingnya. Oke, kita bisa kembali. Lalu kita refresh. Nah, lalu bagaimana kalau ingin merejectnya? Kita tinggal menekan tombol reject. Nah, otomatis status pengajuan tersebut berubah menjadi rejected. Oke. Di bagian atas ini ada button download semua jadwal. Ini untuk mendownload semua jadwal konseling yang telah dibuat oleh si siswa. Ini kan datanya ada lumayan banyak, jadi kita bisa mendownload semua data-data jadwal ini untuk keperluan pendataan dan pengelolaan. Bisa juga evaluasi. Nanti akan terdownload dengan format XLX. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu catatan siswa. Nah, catatan siswa ini berfungsi sebagai tempat pencatatan siswa-siswa yang memiliki masalah gitu. Terus kita bisa menetapkan poin juga. Kita juga bisa melihat total poin yang telah dilakukan si siswa tersebut, apakah sudah mencapai batas apa tidak. Nah, di bagian atas ini ada bagian
button download semua catatan. Ini mendownload semua catatan yang ada di sini. Atau jika kita ingin mendownloadnya, ingin mendownload yang user Ryan Gmail saja, atau mendownload semua data, namun siswa tertentu saja, kita bisa menselect di sini dan mendownloadnya. Ini adalah format Excel. Oke, kita lanjut ke fitur yang terakhir. Nah, fitur yang terakhir ini adalah surat panggilan ortu. Nah, di surat panggilan ortu ini berfungsi sebagai template. Jadi, jika si guru atau guru BK ingin memanggil siswa, si guru tersebut cukup mengisi data-data yang diperlukan untuk pemanggilan. Misalnya nama siswanya tadi Yogi, jurusannya misalnya 11 3P, nomor suratnya, tanggalnya, misalnya tanggal besok pemanggilannya di jam 1 di ruang BK. Nah, tujuan pemanggilan ini berisi kenapa surat ini diajukan, itu misalnya ini ada menyampaikan informasi pelanggaran, memanggil orang tua, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan surat ini. Kita basing aja. Oh iya, nomor surat itu tidak bisa diduplikat ya guys ya. Jadi harus memang nomor surat yang baru untuk menghindari penduplikatan. Kita ubah saja. Oke, nah ini data yang kita buat tadi. Nah, untuk mendownloadnya kita cukup menekan tombol download. Nah, nantinya akan terdownload dengan format PDF. Kita bisa cek di download. Nah, ini yang surat panggilan kita buat tadi. Nah, jadi ini tinggal kita print saja dan dikasih tanda tangan. Ini Yogi 11 3P, tanggalnya dan tujuan pertemuan. Salah guys. Nah, oke. Oh iya, ada satu lagi. Untuk bagian konseling, misalnya, kan siswa tadi bisa mengirim jadwal konseling tersebut ke email kita. Misalnya kita ingin mengesepnya melalui email. Sebab kita buat dulu yang ini. Kita buat dulu statusnya masih pending. Nah, ini yang mana ya? Nah, oke. Misalnya kita ingin mengesepnya melalui email, kita cukup membuka email yang dikirimkan siswa tersebut. Misalnya yang ini, kalau tidak salah. Bukan yang mana ya? Nah, misalnya yang ini. Misalnya kita ingin mengesepnya sama saja dengan yang di tabel tadi, cuma ini melalui email, kita contohkan. Nah, ini akan diarahkan, jika kita mengaksepnya, ini akan diarahkan ke Google Calendar. Dengan status pengajuan di website kita akan berubah menjadi accepted, atau kita bisa merejectnya. Kayak mungkin tadi salah email ya. Depan BK. Ini email yang mana? Sabar. Sepertinya email bukan, Neng.
Salah, lokasinya taman depan BK, yang tadi depan BK. Sepertinya jadwal konseling yang itu tadi tidak dikirim oleh si siswa Ryannya tadi. Oke, mungkin si Ryannya tadi tidak mengirimkan emailnya. Mungkin, tapi untuk sistemnya sama ya guys ya, yaitu mengaccept yang nantinya akan diarahkan ke Google Calendar atau mereject, dan status pengajuan di sini akan berubah otomatis. Oke, mungkin itu saja guys fitur-fitur dari si gurunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.